Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Septiani, kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi implementasi SIM atau STI di perusahaan atau organisasi. Baik, untuk berikutnya materi yang akan saya bahas. Untuk materi pertama yaitu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan mengontrol kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Septiani, perwakilan dari kelompok 10 yang mempresentasikan mengenai materi implementasi SIM atau STI di perusahaan atau organisasi. Baik, materi pertama yaitu mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan mengontrol kinerja perusahaan dengan melibatkan prosedur, dokumen, manusia, dan teknologi. Sistem ini membuat kinerja perusahaan lebih efisien dan tepat pada sasaran. Untuk penerapannya, ada beragam sistem informasi manajemen yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan serta instansi pemerintah. Fungsi informasi manajemen dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen sengaja dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi yang akan mempermudah perusahaan menjalankan dengan pengambilan keputusan bisnis. Semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dan kebutuhan dengan informasi yang diolah dalam sistem. Berikut beberapa fungsinya yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Next, pengumpulan data. Sebuah perusahaan memiliki banyak sekali data bisnis yang berasal dari internal dan eksternal. Data yang ada beresiko hilang, disalahgunakan, atau mengalami redundansi serta sangat sulit untuk dikumpulkan. Disinilah peran sistem informasi manajemen untuk mengurangi resiko tersebut. Sistem informasi akan mengumpulkan data-data yang diperoleh perusahaan secara sistematis dan terorganisasi. Kedua yaitu pengolahan data. Data yang terkumpul tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan merupakan informasi mentah yang jika dilihat sekilas tidak akan menghasilkan keputusan atau pertimbangan apapun. Melalui proses yang dijalankan oleh sistem informasi manajemen, data mentah akan diolah menjadi informasi yang akan memiliki nilai lebih. Next. Yang terakhir yaitu menyajikan informasi. Informasi yang telah dihasilkan akan disajikan kepada pihak yang berwenang atau membutuhkan dalam perusahaan. Informasi digunakan perusahaan untuk kepentingan bisnis. Dalam penyajiannya, informasi harus disajikan dengan baik dan mudah dipahami agar semua informasi terserap dan mudah dipahami pihak yang membutuhkan dalam perusahaan. Dalam perkembangan sistem informasi manajemen dalam perusahaan diimplementasikan ke dalam berbagai jenis. Jenis-jenis tersebut diterapkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis yang sering diimplementasikan di perusahaan adalah supply chain management. Supply chain management bisa disingkat SCM. SCM memuat data pemasok hingga konsumen dalam mata rantai bisnis perusahaan. Semua data saling terhubung secara detail, maka perusahaan akan lebih mudah mengontrol rantai bisnisnya. Supply chain management. Kelebihannya yaitu pertama, meningkatkan kepuasan para pelanggan, kedua, mendorong pertumbuhan pada
pendapatan. Ketiga, meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Keempat, pemanfaatan aset perusahaan menjadi bisa lebih maksimal. Lalu kekurangannya yaitu pertama, persediaan produk yang berlebihan. Dua, biaya transportasi yang tinggi. Ketiga, permintaan produk yang tidak pasti. Selanjutnya, Office Automation System. Office Automation System atau OS akan mengintegrasi server komputer perusahaan. Fungsi utama OS sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Penerapan OS akan memperlancar komunikasi antara divisi dalam perusahaan. Komunikasi yang disediakan OAS pun terjamin kerahasiaannya dan eksklusif, hanya terbatas pada perusahaan saja. Official Automation System ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan pertama yaitu pengurangan biaya software. Kedua, pengurangan biaya peralatan, print, fax, scanner, media penyimpanan. Ketiga, pengurangan penghentian kerja. Keempat, peningkatan kecepatan kerja atau bisa disebut hemat waktu. Kelima, meningkatkan keamanan data sesuai level security. Adapun kekurangannya yaitu pertama, investasi lebih tinggi bila dibanding menggunakan Office Automation System. Kedua yaitu peningkatan produktivitas kerja bagi pegawai yang skill dan daya saing perusahaan. Ketiga yaitu bagi pegawai yang unskill akan menimbulkan rasa takut kehilangan pekerjaan dan frustasi yang semakin tinggi bagi pegawai yang unskill. Adapun Enterprise Resource Planning. Sistem Enterprise Resource Planning dapat membantu pengolahan, pemantauan, dan pengelolaan semua unit yang ada atau departemen dalam perusahaan. Dari bidang keuangan, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan manajemen pasokan. Dengan demikian, monitoring dapat dilakukan lebih efisien dari waktu ke waktu. Adapun kelebihan dan kekurangan Enterprise Resource Planning. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu membuat proses bisnis lebih efisien, informasi yang terintegrasi di semua departemen, ketiga pelaporan dan perencanaan yang tertata, keempat visibilitas yang jelas. Untuk kekurangannya yaitu biaya pemeliharaan perangkat lunak yang tinggi. Kedua, penurunan efektivitas karena membutuhkan waktu relatif lama untuk menyelenggarakan khususnya karyawan dalam bidang ini. Yang ketiga yaitu proses kustomisasi. Next yaitu ada knowledge work system. Knowledge work system dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem. Kemudian pengetahuan ini akan diterapkan dalam pekerjaan dan digunakan secara internal oleh seluruh staf profesional di perusahaan yang bersangkut. Knowledge work system membantu karyawan menyelesaikan job desk secara tepat waktu dengan informasi yang valid. Ya, adapun kelebihan dan kekurangan knowledge work system. Yang pertama, kelebihan yaitu tempat kerja menjadi lebih efisien. Kedua, proses pembuatan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Ketiga, meningkatkan kolaborasi antara sesama pegawai yang ada di dalam perusahaan. Keempat, yaitu optimasi pada proses pelatihan. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu kesulitan dalam menemukan cara yang efisien untuk mencatat pengetahuan bisnis. Kedua, segala informasi dan sumber terkait menjadi lebih mudah untuk ditemukan orang lain. Ketiga, memotivasi orang-orang dalam perusahaan untuk membagi, menggunakan, dan mengaplikasi pengetahuan yang ada menjadi sulit.
Next yaitu Executive Support System. Sistem Executive Support System dapat memungkinkan manajer untuk berinteraksi dengan semua karyawan melalui media komunikasi grafis dan informasi pendukung lainnya. Jadi, Executive Support System membantu untuk mempermudah komunikasi manajer dengan karyawan di bawahnya lebih intensif. Jika komunikasi antara manajer dan bawahan bekerja dengan baik, kemungkinan kinerja perusahaan akan tumbuh lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan eksekutif support system, yaitu untuk kelebihan pertama informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh karyawan. Dua, penerapan eksekutif support system menawarkan tingkat efisien untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secara mungkin. Yaitu ada kekurangannya, pertama sangat bergantung dengan dukungan sistem. Kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Keempat, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Selanjutnya yaitu ada teknologi expert system dan artificial intelligence. Kelebihannya, expert system and artificial intelligence merupakan sistem mutakhir yang modern namun memerlukan sumber daya yang profesional untuk merancang dan menjalankannya. Dan teknologi dalam sistem Express System dan Artificial Intelligence menganalisis sebuah masalah bisnis perusahaan dan berusaha memecahkan masalah akan selesai dengan cepat efektif. Pengeluaran perusahaan pun dapat diminimalisir dalam biaya pemberian gaji. Next yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu tanpa resiko, kedua ketersediaan sepanjang waktu, ketiga mengambil keputusan lebih cepat. Untuk mengenai kekurangannya yang pertama yaitu biaya operasional relatif tinggi, kedua memperbanyak pengangguran. Next ada decision support system. Perusahaan sering merasa kesulitan dan memecahkan permasalahan dan mengambil keputusan. Ada sebuah sistem informasi yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang cermat. Decision support system membantu perusahaan untuk mengambil keputusan tersebut. Sistem akan memperhitungkan kondisi perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat. Pada akhirnya, manajer akan mengambil keputusan saling tepat berdasarkan output decision support system. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Mengenai kelebihan yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk mengambil keputusan. Kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Ketiga, yaitu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Untuk kekurangannya, yang pertama, sulit memodelkan sistem bisnis. Kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Berikutnya yaitu ada Transition Processing System. Transaksi merupakan kegiatan penting dalam berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan. Salah dalam menghitung transaksi akan berakibat fatal bagi keuangan perusahaan. Perusahaan akan menanggung kerugian jika terjadi kesalahan perhitungan transaksi. Untuk meminimalisir, Transaction Processing System mengintegrasikan transaksi yang berjalan dalam perusahaan, mampu mengerjakan semua proses transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun, karena Transaction Processing System
Resiko terjadinya kesalahan transaksi rutin semakin kecil dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Computer Support Collaboration Work System dan Group Decision Support System. Sistem ini hampir serupa dengan DSS, hanya saja solusi yang diajukan lebih sesuai untuk solusi kegiatan berkelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa skala Group Decision Support System dan Computer Support Collaboration Work System lebih besar dari Decision Support System. Sistem Group Decision Support System dan Computer Support Collaboration Work System akan mengumpulkan informasi yang diperlukan perusahaan. Proses mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau jasa konsultasi. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan dalam skala besar lebih cepat dan akurat. Next yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama yaitu parallel communication, menghilangkan monopoli, menyediakan peningkatan partisipasi dan keputusan yang lebih baik. Kedua yaitu automated record keeping, tidak perlu mencatat karena semuanya otomatis terproses. Ketiga yaitu ability for virtual meeting, hanya membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang terhubung dari seluruh penjuru. Adapun kekurangannya yaitu biaya infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, ruangan, konektivitas, jaringan dapat menjadi sangat mahal. Kedua, security, terutama dapat menjadi fasilitator, merupakan karyawan tingkat rendah yang dapat membocorkan rahasia kekalayak umum. Tiga, technical failure, kehilangan konektivitas jaringan, sangat bergantung kepada bandwidth and infrastruktur LAN atau WAN, mengatur yang tepat dan mengurangi resiko tersebut. Next yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat dipaparkan dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas sebuah organisasi. Peran penting ini menunjang kegiatan manajemen mengambil keputusan operasional, bisnis, serta fungsi strategis yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Kedua, yaitu dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, maka semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat dipermudah. Manajemen perusahaan akan lebih mudah mengelola data, transaksi, dan kegiatan lainnya. Selain itu, penyajian yang aplikatif dan sistem informasi manajemen dapat memudahkan pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam perusahaan. Ketiga yaitu informasi yang akurat dan akuntabel tentang ketersediaan bahan dasar perusahaan untuk dikelola, maka tentunya pihak manajemen akan lambat memutuskan sebuah kebijakan atau bahkan bisa salah dalam pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Rahel Septiani, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.